Keluarga, malam hari ini sebelum kami melanjutkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan, kami rindu, kami juga ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga iman kami hari lepas hari boleh bertumbuh, boleh semakin mengenal dan memahami isi hati Tuhan. Untuk itu berkati kami semua, bahkan hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, menjadi orang Kristen yang berbeda. Nah, malam hari ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Menjadi orang Kristen yang berbeda. Tema ini mungkin tema firman Tuhan yang sering kali kita dengar, tetapi anehnya meskipun sering kita dengar, kita pun terkadang lalai untuk melakukannya. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang sudah kita baca, ini merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan di sini kita melihat bahwa di dalam memberikan perumpamaan, Tuhan Yesus biasanya menggunakan hal-hal yang sudah dialami atau sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi, yaitu hal-hal yang konteksnya pada saat itu biasanya menjadi tanggung jawab mereka di dalam masyarakat, atau hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan agar mereka dapat menangkap makna kebenaran firman Tuhan itu dengan lebih jelas lagi. Jadi banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai, contohnya dalam nas ini yaitu garam dan terang, itu menggunakan hal-hal yang sehari-hari, hal-hal yang sering digunakan, sering ditemui, atau hal-hal yang sudah biasa dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Dan tentunya hingga hari ini kita pun memahami garam maupun terang, jadi tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Karena setiap rumah tangga, betapapun miskinnya, pasti memerlukan garam dan terang. Garam dan terang merupakan dua hal atau komoditi rumah tangga yang mutlak harus ada. Jadi di dalam rumah tangga kita masing-masing pasti garam dan terang itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Jadi ini bukan hal yang baru, sehingga ketika Tuhan memakai perumpamaan ini, banyak orang pun atau makna dari kebenaran firman pun akan lebih jelas lagi bagi kita. Dan Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini sendiri pun sudah sering tentunya kita dengar. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda? Secara umum, ada satu alasan. Karena menjadi orang Kristen saja itu tidak cukup. Nah, mengapa tidak cukup? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berarti, karena telah ditebus dengan darah Kristus. Hidup yang demikian bisa menjadi sarana menjangkau orang lain untuk mengalami anugerah yang sama. Masalah muncul ketika anak-anak Tuhan kehilangan kegunaannya, sehingga ia menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang berbeda itu tidak hanya cukup, istilahnya tidak cukup kita hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda. Karena hidup Kristen itu hidup yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita menjadi sarana untuk menjangkau orang-orang lainnya, untuk mengalami anugerah yang sama dengan kita. Tetapi kebanyakan anak-anak Tuhan zaman sekarang justru kehilangan fungsinya, kehilangan kegunaannya. Bukannya menjangkau orang lain, sebaliknya justru kita dengan
orang Kristen seperti ini, kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjangkau, justru kita membuat orang jauh dari Kristus itu sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan kegunaan kita, kehilangan fungsi kita sebagai garam dan terang, sehingga seperti nats firman Tuhan yang sudah kita baca, menjadi garam yang tawar atau terang yang disembunyikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam malam hari ini ada 3 hal atau 3 alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda. Yang pertama, karena kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi alasan pertama, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda, atau jangan dengar, kalau kita sering dengar istilah menjadi orang Kristen yang KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tanpa pengharapan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak unsur kebudayaan dunia yang kelihatannya Kristiani. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat saat ini seolah-olah Kristiani atau seolah-olah rohani, tapi hanya kulit luarnya saja atau hanya seolah-olah saja, tetapi di dalamnya sama sekali tidak ada rohaninya sama sekali. Banyak juga orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi tidak bisa dibedakan lagi dengan orang dunia. Kelakuan mereka, cara mereka berpikir, tutur kata mereka, semua sama seperti orang-orang dunia. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen harus bisa membuat suatu perbedaan. Kita boleh sama dalam bentuk fisik, namun rasanya berbeda. Artinya, mungkin kita sama-sama, istilahnya dengan pergaulan kita yang ada, secara fisik kita sama, penampilan kita sama, mungkin apa yang kita miliki sama, secara fisik, secara kelihatan mungkin beda. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita harus memiliki perbedaan. Kalau kelakuan orang dunia atau cara berpikir mereka, tutur kata mereka itu kita tahu tidak baik, kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh menjadi serupa dengan mereka. Karena itu alasan pertama mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda, karena kita harus berbeda atau kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jika kita sama saja seperti orang dunia, jadi kita sulit membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Karena apa? Karena kita sama saja seperti orang dunia ini. Oleh karena itu, mari kita belajar dari poin pertama ini. Kita belajar dari apa yang Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan yang kedua, alasan mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda, yaitu karena keberadaan atau natur orang Kristen itu seharusnya adalah garam dan terang dunia. Nah, apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika menyebut orang Kristen sebagai garam? Di kalimat ini atau di ayat yang sudah kita baca, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kalimat ini, kata kamu adalah garam dunia itu adalah kalimat penegasan, bukan kalimat perintah. Jadi kamu adalah garam dunia, bukan kalimat perintah, tetapi kalimat penegasan, kalimat yang menunjukkan kepastian bahwa kita adalah garam dunia. Jadi perkataan Tuhan Yesus itu bukanlah suatu cita-cita atau himbauan bagi orang yang tidak percaya agar berfungsi sebagai garam dan terang. Jadi kalau saat ini banyak himbauan-himbauan pemerintah, pakai masker dan lain sebagainya, itu himbauan boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Tetapi kalau penegasan itu artinya sudah pasti atau sudah misalnya sudah sungguh-sungguh kita adalah garam dunia. Jadi perkataan ini bukanlah suatu cita-cita atau himbauan
bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang percaya agar berfungsi sebagai garam dan terang, tetapi merupakan suatu penegasan bagi orang percaya bahwa keberadaan mereka adalah bernilai dan mempunyai fungsi yang penting bagi lingkungan mereka. Yesus tidak meminta orang percaya untuk berubah menjadi orang lain, tetapi menegaskan keberadaan mereka sebagai garam dunia, keberadaan atau natur orang Kristen itu seharusnya garam dan terang dunia. Jadi Yesus tidak meminta orang percaya untuk berubah. Jadi ketika kita atau natur kita adalah sebagai garam dan terang dunia, bukan berarti kita berubah jadi orang lain, tetapi itulah sesungguhnya jati diri kita, natur kita, ialah orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia. Jadi di sini kamu adalah garam dunia merupakan suatu penegasan bahwa keberadaan orang Kristen, natur orang Kristen atau jati diri orang Kristen adalah bernilai dan mempunyai fungsi yang penting bagi sekitarnya atau lingkungannya. Garam, kita tahu ya, garam itu baru ada artinya kalau ada rasa asinnya. Jadi salah satu manfaat garam yang kita tahu bersama adalah untuk mengawetkan. Nah, garam pada zaman Tuhan Yesus dan saat ini sama-sama pentingnya. Nah, Yesus mengajarkan bahwa anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, memerlukan terang untuk menyinarinya. Dan dunia ini membusuk, memerlukan garam untuk mencegahnya. Nah, sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah kebusukan atau kebobrokan moral yang semakin merajalela. Ia harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan kedua mengapa kita harus menjadi orang berbeda, orang Kristen yang berbeda, karena kita harus menjadi atau harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah sehingga orang lain rindu kepada Allah atau rindu mengenal Allah. Jadi kehadiran kita harus menjadi garam dan terang, artinya kehadiran kita membuat orang lain itu rindu mengenal Allah, bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang berbeda, ialah karena orang Kristen harus menyatakan terang Tuhan kepada semua orang. Seperti pelita yang menyala, cahayanya menerangi seluruh rumah, tidak mungkin disembunyikan. Kalau kita adalah terang, orang lain akan melihat kita dengan jelas, dan kita harus berani menjadi sesuatu untuk dilihat. Nah, Yesus berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Artinya, terang dari Tuhan tidak boleh ditutup, disembunyikan, bahkan dipadamkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita memiliki fungsi sebagai terang. Nah, terang itu berfungsi menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada jalan yang benar. Terang tidak boleh ditutupi, apalagi disimpan. Ini artinya orang percaya juga harus menjadi kesaksian yang hidup. Kita harus istilahnya menjadi orang yang menuntun orang lain kepada jalan yang membawa kepada kebenaran. Jangan ditutup-tutupi atau disimpan, atau kita minder untuk menjadi orang yang memberi nasihat kepada orang lain. Karena di sini sebagai terang kita berfungsi untuk menuntun orang lain. Nah, fungsi orang Kristen sebagai terang adalah menyuarakan kebenaran dan keadilan. Anak Tuhan harus berani berkata kepada orang lain bahwa salah adalah salah dan dosa adalah dosa. Ia harus memberi tuntunan pada orang lain untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus. Sulit memang untuk menyatakan salah atau menyatakan dosa, untuk menegur orang lain itu sulit. Apalagi mungkin itu saudara kita sendiri, sangat sulit bagi kita, mungkin kita bergumul. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu suatu kewajiban kita, itu suatu hal yang harus kita lakukan. Kita harus memberi tuntunan pada orang lain untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus. Seperti yang di awal dijelaskan bahwa kita terlebih dahulu telah menerima anugerah Allah. Oleh karena itu kita pun harus membuat orang lain atau hidup kita membawa dampak sehingga orang lain juga menerima anugerah Allah dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita membuka jalan untuk orang lain menerima anugerah Allah kalau kita sendiri tidak berani untuk menuntun atau menegur orang lain tentang salah,
Menjadi orang Kristen yang berbeda merupakan perintah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, perintah Tuhan Yesus ini harus diterapkan dengan berani dan sungguh-sungguh, karena akan ada banyak tantangan yang berusaha meredupkan terang kita dan menggagalkan fungsi kita sebagai garam. Kita harus masuk dan terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh positif. Firman Tuhan harus nyata dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita harus menerapkan dengan berani dan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang kedua, kita harus mempertahankan nilai-nilai, tolak ukur dan gaya hidup Kristen. Jadi kita harus berani tampil beda. Kita harus dengan gaya hidup Kristen kita, gaya hidup yang penuh dengan kerohanian. Jangan kita minder. Mungkin teman-teman kita tidak sama seperti kita, mereka masih bebas melakukan apa yang mereka suka, tetapi kita sebagai orang Kristen yang mau diubahkan Tuhan menjadi orang Kristen yang berbeda, kita harus mempertahankan gaya hidup kita yang sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Karena percuma selama ini kita bolak-balik mendengarkan firman Tuhan kalau gaya hidup kita masih sama saja seperti orang dunia ini. Dan yang ketiga, jadilah peka dan tolaklah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang peka. Bagaimana kita bisa peka? Ialah ketika kita setiap saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa-doa malam kita, saya rasa ini merupakan salah satu cara bagaimana kita membangun hubungan kita kembali dengan Tuhan. Setelah satu hari kita dengan kesibukan kita, dengan kelelahan kita, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, ini merupakan jalan yang mungkin Tuhan berikan bagi kita melalui wabah corona ini. Akhirnya kita memiliki banyak cara melalui media. Kita boleh datang bersama-sama kepada Tuhan melalui persekutuan doa kita. Mungkin selama ini kita sulit kalau beribadah sendiri atau kita istilahnya lalai, tetapi dengan adanya program dari gereja-gereja kita untuk berdoa malam bersama-sama, kita belajar untuk kembali istilahnya menjadi peka, untuk kita belajar mengenal kebenaran Tuhan. Nah, di sini kita melihat 3 hal ini sebagai kesimpulan kita. Bila kita setia mengikuti jalan Tuhan, kita akan memberikan pengaruh yang menyehatkan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada satu tulisan yang saya baca mengatakan bahwa orang Kristen yang kekristenannya tidak nyata, tidak berguna bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu menjadi orang Kristen yang berguna bagi siapapun, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, teman-teman, bahkan semua orang yang kita temui. Oleh karena itu, kita harus menghidupi kekristenan kita. Kita harus mempunyai gaya hidup yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki kepekaan, berani menolak segala tindakan yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang tentunya kita harus berani dengan sungguh-sungguh menghadapi setiap tantangan yang tentunya berusaha meredupkan semangat kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi, orang Kristen yang kekristenannya tidak nyata, tidak berguna bagi sesamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami belajar bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang berbeda, yang tidak sama dengan orang Kristen yang lainnya. Karena ketika kami masih sama saja seperti dunia ini, menjadi orang Kristen hanya sekedar agama saja, kami tidak jauh berbeda dari dunia ini. Tetapi kami mau Tuhan, hidup kami menjadi berkat, hidup kami menjadi garam dan terang, hidup kami memahami apa yang menjadi kehendak keluarga. Hari ini sebelum kami melanjutkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan, kami rindu, kami juga ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga iman kami hari lepas hari boleh bertumbuh, boleh semakin mengenal dan memahami isi hati Tuhan. Untuk itu berkati kami semua.